Selamat siang, perkenalkan nama saya Adi Prasetyo dari kelas 12 TKR 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato, yaitu tentang globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bladu, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah, serta semua Dewan Guru dan staf karyawan Tata Usaha SMK Negeri 1 Bladu. Tak lupa teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Shalawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Pada dewasa ini, kita telah mengalami dampak globalisasi. Globalisasi adalah salah satu proses di mana antar individu atau kelompok dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan saling mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Bagi sebagian masyarakat, globalisasi merupakan hal yang biasa. Bagaimana tidak, dengan adanya globalisasi, seorang dapat menjalin komunikasi kini tidak dibatasi oleh ruang gerak yang sempit, artinya bahwa seseorang hingga mampu menjangkau dunia luar. Betapa dampak globalisasi mampu membuat kita berkembang. Perkembangan globalisasi ini sangat amat dirasakan oleh berbagai kalangan termasuk remaja. Globalisasi yang kita rasakan saat ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari globalisasi misalnya dalam bidang penjualan. Saat ini sedang marak penjualan berbagai barang lewat berbagai media online seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Akibat globalisasi, barang-barang seperti tas, pakaian, sandal, sepatu, dan lain-lain yang diimpor dari negara Cina sangat mendominasi pasar di Indonesia. Karena beraneka ragamnya penjualan bidang impor di Indonesia tanpa membandingkan kualitas, maka kini bisa kita lihat banyaknya online shop yang menjual barang-barang impor dengan harga murah meriah, sehingga banyak remaja yang setiap kalinya membeli barang-barang seperti baju, tas, sepatu, dan lain-lain tanpa melihat skala prioritas atau skala kebutuhan mereka masing-masing. Ini artinya di suatu sisi globalisasi mampu memberikan kita peluang lebih besar untuk mengembangkan kemampuan kita di bidang ekonomi. Namun di sisi lain, globalisasi juga memiliki dampak negatif yang sudah satu paket mengikutinya. Dampak globalisasi yang kita rasakan saat mudahnya menjual barang-barang impor dari Cina dengan harga murah adalah kualitas yang ditawarkan tidak dapat dipastikan dengan bertransaksi secara online, maka hanya kepercayaan yang diandalkan untuk melanjutkan transaksinya. Artinya tingkat penipuan akan semakin tinggi, dan yang paling penting juga akan menurunnya daya saing barang-barangnya yang dihasilkan di dalam negeri. Tidak hanya pada bidang ekonomi terjadinya globalisasi, tetapi juga dalam beberapa bidang lainnya, seperti bidang transportasi, bidang ekonomi, bidang pemerintahan, dan bidang-bidang lainnya. Hal ini paling jelas terkait juga mungkin pada bidang pemerintahan, di mana pemerintah kita semakin mudah menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga ataupun negara yang cukup jauh jaraknya dari negara kita. Bahkan betapa mudahnya pemerintah kita menjalin komunikasi sehingga sampai antar negara yang telah terjalin hubungannya mampu berkomunikasi lewat media sosial.
Di balik dampak baik dan buruk dari globalisasi yang terjadi di abad ini, hal yang perlu kita perhatikan dan lakukan adalah bagaimana menyikapinya agar kita mampu mengambil hal positif dan menghindari akan hal-hal buruk yang mungkin saja kita terhasut untuk mengikuti tanpa kita sadari. Globalisasi mampu merubah hal yang sederhana menjadi luar biasa. Itu jika kita mampu menilai dan memilih setiap serta bersikap akan adanya globalisasi. Namun tidak untuk ikut terhasut dalam aliran globalisasi ini. Teruslah mengambil hal-hal positif di setiap waktu pada era globalisasi ini. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat menarik kesimpulan dan mengambil hal-hal positif yang ada di dalamnya. Mohon dimaafkan jika terdapat kekurangan dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.